Ya, mari kita buka, silakan. Belum pernah sih apa gitu ya, gimana nyanyiannya nomor ini apa gitu dulu. Nomor 4 aja. Nomor 4. Belum masuk. Ya kan? Kamu apa? Jangan lanjut. Bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Batak ada. Baik. Saya puji Dewata di bait asli rohana. Ya, Saya puji Dewata di mana si rohana potong rasa binasa inopana ria mahitabe mamuti debata asesa donuai dosa tai jibai. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami berkumpul bersama Makalita. Sebentar kami belajar CD. Perlancarkanlah kami ya Bapak, semoga kami bisa menjalani semua ini. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih atas kehadiran kita. Kita kembali sekitar 6 kali lagi kita akan bertemu. Ya, mungkin kita informasi tulis dulu ya. Untuk ujian tulisan coba kita buat hari Sabtu. Buka dulu kalendernya. Coba terus. Selepas lagi. Kita ujian tulisan tanggal 28 ya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari apa itu? hari Jumat. Tanggal berapa? Hari Sabtunya? Tanggal 29. Oh ya, tanggal 29. Lagi. Terus ini konten seperti itu. Dasarnya tanggal 29 hari Sabtu ujian tertulis. Kedua kapan biasanya ujian wawancara. Catat di bukunya itu. Udah. Terus kita praktek khotbah melalui aftur ayat firman Tuhan untuk rohani kita. Jadi tahap pertama kita rame-rame, nanti baru personil
Ya, hanya membaca doang. Tapi membacanya dengan empati dan simpati dan masuk dalam konteks kalimat itu. Ya. Karena gini deh, terus terang kita sangat prihatin. Ya, ada salib kita setia sampai selamanya. Jangan kalian tinggalkan salib itu, jangan kalian campakkan salib itu di tengah jalan karena sesuatu hal dan hal yang lain, entah karena jabatan pekerjaan, entah karena tekanan, entah karena percintaan menikah. Itu sangat fatal ya. Masuk. Untuk kursi mobil. Kenapa upbringing itu penting untuk kita? Dengan demikian, kita mencatat diri kita sebagai pendidikan diri. Kata murid, ingat murid Indonesia ada berapa? Dari 12 menjadi 5 miliar yang percaya pada Yesus. Dia berapa nih? 11 orang nih. Setidaknya kita tidak perlu ke seluruh dunia, tapi perlu untuk diri sendiri, untuk teman-teman. Saya harapkan ini angkatan yang 2005 ini kalian kompak. Ini baru pertama kali kita buat ayat firman untuk sekolah kita. Ya. Kita nggak terasa loh. Baru kemarin belajar ini, sekarang udah bulan 1 bulan. Terasa ya. Saya di sini udah 7 bulan, Pak. 6 bulan lah, ini masuk bulan ke-7. Tanggal 4 Mei. Terasa. Yang berikut kita belajar tentang orang tua. Ini kan orang tua. Ini nggak main-main orang tua ini. Ini di luar dari materi kita, tapi ini baru ajarkan. Satu lagi. Karena kursinya, ambil kursi dari dalam gereja. Habis dari kursi di luar. Kotor apa? Ya, bilang sama jamnya dari gereja ambil. Terbuka itu sama dia dalam. Dalam gereja ambil, dalam gereja. Bisa sambil menulis kan? Bisa sambil menulis. Tuh. Ya, bisa. Materi kita ini tentang orang tua dalam perspektif Alkitab. Orang tua dalam perspektif Alkitab.
Sudah. Orang tua dalam perspektif Alkitab dasarnya diambil dari hukum Taurat yang ke-5. Titik koma Efesus 6 ayat 1. Koma Keluaran 20 ayat 12. Koma Kolose 3 ayat 20. Orang tua tugasnya mendidik dan mengasuh anaknya. Serta menjadi teladan. Ini teladan itu udah pasti yang baik ya. Teladan yang baik, teladan yang baik titik. Orang tua menjadi tongkat pendidik pertama dan utama. Pendidik pertama. Orang tua menjadi pendidik, menjadi tongkat pendidik yang pertama untuk kebaikan dan kesejahteraan demi anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab mengasihi melindungi memberikan nasihat dan wejangan kepada anak-anaknya yang didorong oleh kasih dan teladan Tuhan Yesus. Jadi sampai situ dulu. Nah, jangan menulis dulu. Dia tahu ya, seorang ayah itu tidak pernah cengeng dan tidak pernah menangis di depan anak-anaknya dan istrinya. Dia berjuang untuk anak-anaknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika orang tua dan ayah itu berjuang mencari nafkah untuk anak istrinya. Nah, yang sering di rumah itu adalah sang ibu sama anak-anak. Jadi orang tua itu bagaikan ya menyediakan sarang untuk anak-anak istrinya, tetapi kadang sang ibu meminta maunya bersarang di atas pohon yang menurut pikirannya yang bisa nyaman, jadi sama-sama nyaman. Pohonnya jangan yang pohon yang lapuk, pohon yang kuat gitu. Nah, sekarang tuliskan peranan anak-anak. Peranan anak dalam keluarga. Satu,
dalam Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. 2, menghormati. Agar sang anak beroleh panjang umur dan tidak menghina, meremehkan, mempermalukan, dan tidak menyakiti hatinya. Tiga, yang terakhir, anak bertanggung jawab. Untuk memahami dan mendukung orang tua. Termasuk sejarah orang tua, kondisi keuangannya, dan menolong kemampuan atau kekurangan mereka. Gitu. Kalian berdewasa nih, kalian udah pernah menolong orang tua. Siapa yang rajin menolong orang tua dapat rezeki, itu kedepannya ada berbalas. Dan sekarang dari hasilnya nanti, saya dulu disuruh beli cabai mau, disuruh cuci piring mau, karena kalau saya pertama itu malas. Sampai mereka saya aku tuh suka maksud sama abang itu, tapi hasilnya bagus gitu. Dari sana mengalir berkat Tuhan, dan itu tidak pernah terputus. Nah, seperti si Maling Kundang atau si Mardan, kalau dia sukses didukung oleh orang tua, didoakan, dia lupa, dia remehkan orang tua, dia tidak hormati, jadi tiang garam atau tiang batu. Nanti kalau bisa, nanti rumah gue ini ada hadiah yang diberikan pada orang tua, setangkai bunga. So, orang tua ini, ayah kita ini jarang tidak suka dicintai secara kata-kata, dicintai secara perbuatan. Kasih. Maafkan kalian. Waktu sudah berjanji untuk mengerjakan porsi yang sudah selesai, dan itu buat profesi selama ini kan dianggap dosa kalian ditanggung orang tua. Sebenarnya tidak baik kita menanggung dosa sendiri, tapi dalam pemahaman mengasuh anak, mendidik anak, kita masih di bawah tanggungan orang tua. Nah, secara iman kalian sudah belajar dan ingin mandiri seperti murid yang siap dilepas. Artinya kalian sudah tahu akil balik, mana yang baik, mana yang jahat, mana tanggung jawab, mana ambil hak. Kalian ini bukan lagi anak-anak, tapi belum dewasa matang. Kalian ini tidak anak-anak lagi, tapi belum dewasa matang. Sehingga kalian butuh butuh kebebasan. Kita bebas segala hal, tapi kita terikat satu hal.
kita bebas kemana-mana, tapi dia terikat satu arah dari orang tua. Pernahkah kita terlihat tentang ini? Apa itu? Yang pertama tadi apa? Peran orang anak tadi pada orang tua. Yang pertama baca dulu Efesus 6 ayat 1. Yuk. Itu tertulis tuh. Enggak kurang tulisan Efesus 6 ayat 1. Bahasa Batak dan bahasa Indonesia ya. Efesus 6 ayat 1. Bahasa Indonesia dulu dua-dua ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bahasa Batak. Kamu akan anak, oleh kamu akan tua-tuamuna galasan Tuhani, aido natigo. Nah, ini orang tua yang di dalam Tuhan artinya yang berkenan di hati Tuhan. Contohnya, kalau orang tua kalian mabuk, malam disuruh berbaris-baris, mabuk di tempoyongan, dan ditampar, dihormati dong enggak? Nah kalau kalian mabuk loh, pengen, mau nih? Setidaknya jangan kalian main fisik sama orang tua, hindari, lari dulu. Masa kalian mau diperintah dalam kondisi mabuk orang tua? Sini lo, makan kotoran itu, mau kan? Apa aja bapak ini? Itu tai ke orang-orang. Apa peduli aku? Makan. Kalian tampar orang tua atau kalian pukul, kalian tendang atau kalian lari aja? Lari banget. Ini studi kasus contohnya. Apa sikap kalian? Lagi kalian laki-laki, gimana? Mana sikap yang baik? Versi yang terbaik gimana? Contoh nih. Orang itu ketika mabuk lah kan, malam-malam juga udah bawa minuman keras, matanya udah merah. Nah, terus suruh makan kotoran ayam, mau nggak? Ya, Tapi sih juga taat, hormat. nah, Tidak berkenan di hati itu, jangan dioloi, lari kalian, atau bilang, Pak, bapak mabuk. Aku nggak mabuk, kau yang mabuk. Makan itu. Udah, buat lagi jawabnya normal, lari kalian. Tapi jangan kalian pampar, kalian pukul. Nah, kalau misalnya studi kasus bapak kalian mau mukul mama kalian, bagaimana sikap kalian? Versi yang terbaik gimana? Hah? Dilema kita kan, bela bapak, nah, mama tersiksa. Kita bela mama, nah, darah gennya ayah, bukan gennya ibu. Menjadi anak itu harus ada gen dari ayah, pencetusnya. Nah, mana sikap kalian? Kalau ibu, mama memukul ayah atau ayah memukul ibu, gimana sikap kalian yang terbaik? Ini studi kasus nih. Menurut pandangan kita. memahami kondisi, Nah, terus diapain? didamaikan. Bilang gini, kalau bapak lu berantem matilah aku, bunuh diri aku ya. Jangan kata-kata aja bunuh diri, tapi jangan bunuh diri. Ngerti? Jangan rekam kalian. Kemana lagu ini? Kemana kalian anak ini? Jadi versi yang terbaik ini yang berkenan di hati Tuhan. Kita tidak tahu orang tua itu bapak kita tuh stres dari gitu. Ya. Gak pernah nangis, gak pernah cengeng, gak pernah keluar mata di hadapan orang tua. Tapi di luar sana dia mungkin suntuk, stres, sakit pahitnya di luar sana dia telan misalnya, dimarahi atasan, ya, hina, tukang sampah itu contohnya, tapi dia bilang perjuangannya coba saya perhatikan tukang sampah itu kuat renung-renung kan.
hidupnya penuh dengan bau bersampah, tadi dia punya anak istri. Nggak mungkin dia cerita dimarahi oleh drivernya, supirnya atau tetannya. Betapa pentingnya kita menghormati orang tua. Yang kedua apa? Tanggung jawab kalian? Yang kedua tadi? Tidak menghina, meremehkan, mempermalukan, dan tidak menyakiti hatinya. Pernah nggak kalian menyakiti hati orang tua sampai hari ini? Masih ingat kalian pernah menyakiti orang tua kira-kira? Nah, kalau pernah, apa sikap yang terbaik? Serba salah kalian minta maaf. Bapak sudah maafkan sebelum kau berbuat salah ya. Nah, itu. Tunjukkanlah barangmu, bertobat kau. Jadi orang tua itu sebelum setelah berbuat dosa atau menyakiti hati mereka sudah memaafkan. Sama seperti Tuhan Yesus pada Yudas, makanlah, minumlah, karena darahku yang tubuh. Tiba-tiba Yudas kasih dia cium Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu isi hatinya. Dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia. Sampai ada kata Tuhan Yesus, lebih baik pas sebenarnya nggak perlu kau lahir ke dunia ini. Masa Yesus dijual 30 sikal sama adik tahun. Sudah hidup bersama-sama, dikasih makan, diajar yang baik-baik, ditunjukkan kebaikan Tuhan, tapi masa dijual? Kalau pernah menjual orang tua? Nggak pernah lah. Itulah. Sekarang coba baca Kolose 3:20. Tanggung jawab anaknya, ini. Ini yang saya garis bawah ini, yang Efesus 1 itu garis bawah ini. Dan ingat-ingat, dia orang tua ingat ayat ini. Baca dua-dua ayat, Kolose 3:20. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, senang sekali, bahagia sekali ya. Garis bawah itu yang indah. Ingat deh, orang tua itu ayah, ingat darah, ingat aja darah ya. Dia orang tua adalah bapak, mama, ini ingat aja. Dari darah tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada darah itu, nggak ada hidup. Coba nanti di apalah ide Glenn, maka dalam bosan lagu untuk orang tua. Ada lagu itu. Terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih ayah ibu. Ketika kalian bernyanyi nanti, bukan hanya untuk orang tua kalian, anak-anak kalian, teman-teman kami yang mendengarkan, jadi flashback. Saya sendiri nanti flashback, ingat orang tua saya dulu, ngerti? Nah, yang lain juga flashback di hati belakang. Dan orang tua pun jadi flashback juga sama orang tua yang dulu. Itu sebabnya memberitakan Injil tidak harus berkata-kata, cukup bernyanyi. Gimana lagu itu deh, ada lagu itu orang tua. Ada. Coba dulu tes dulu. Yang di awalnya itu apa? Bisa juga. Itu hanya untuk ibu. Itu dua-duanya kan. Terima kasih ayah ibu, kasih sayangmu padaku, umur baru melukiskanku. Hanya ibu disebut. Coba tes dulu. Ada paket wifi nya aja. Saya dulu pernah menyakiti hati orang tua dulu kalau di kenakalan remaja ya.
disuruh saya hati-hati tidak gunakan sepeda motor, saya jatuh. Bilang bapak lah, mampus lah kau, mati aja kau sekaligus. Tapi orang ibu saya enggak, dia nangis. Orang Batak kadang-kadang ngomongnya mati, mampus, karena kesal orang tua tidak didengar nasihat orang tuanya. Padahal hatinya lembut. Orang Batak itu bagaikan durian deh. Gimana ya? Di luar tuh kasar-kasar ngomong, tapi hatinya manis. Hello Kitty, hatinya Hello Kitty. Pak, mau sama saya sama Batak, kenapa boleh kasar-kasar? Iya nggak kasar, tapi hatinya Hello Kitty. Ketawa kan? Waduh Yana, kau bapak mereka hewan mereka kan dengan kuku bapakmu. Ambil tuh. Kasar. Siapa sih orang yang kasar ngomong? Kalau kasar hatinya lembut. Jarang sekali orang Batak ngomongnya lembut, hatinya lembut. Jarang. Itu udah tingkat tinggi itu, akhirnya udah sangat tinggi tuh. Mana kau guru? Yang terjadi guru? Kenapa kau kecelakaan? Itu kan artinya kalau guru jangan kau guru. Ya kan? Jadi, ya, apa? Oh, ya, terima kasih banyak. Jadi Kak Lingkup. Ya, makasih ya. Salam. Pendeta jadi anak kos ini. Istri masih ngurus anak yang kelas 3 SMA. Tahu kan dia yang kos di SMA, ya kelas 3. Gak tahu nyuci, ya? Gak tahu masak. Ya jaring lah, ya gemuk terus. Makanya orang ganda mandiri keren loh. Karena disuapi, dia disetrika baju sama mama nanti, dia nyetrika sendiri loh deh. Gak tau nyetrika, gak garis lurus dia, dua belakangnya garisnya. Terus malas dia, bajunya besoknya dia gak nyuci pramuka, lupa dia. Gak nyuci dia, itu pakainya lagi, bau kan. Jadi kita lagi sering bau kita nih, sekolah, belajar anak buah kan. Karena malas nyuci, mas setrika. Perempuan ini wangi-wangi tadi, tahu dia. Coba lu bikin lagu itu dulu. Ketika kalian bernyanyi, kita sedang berkhotbah untuk dirimu, untuk orang yang mendengar. Cuma lagu itu singkat aja, nggak usah seru. Untuk sama Azali sama Mama sih, Bang Hikmet. Kita nikmati lagi. Saya juga punya orang tua saya. Cintamu ayah.
Nah, adakah yang bergetar tadi? Artinya, kalau gue nggak bergetar dan dengar itu saya berarti gue sudah asal hidup aja, asal punya orang tua. Nah jadi kita harus gitu. Mau saya masih hidup, bapak saya nggak mati. Kalau gue nggak bergetar sedikit, bukan juga lagu itu. Ada tanda tanya, tanda. Tapi kalau dari pendengar nggak mau masuk ke getaran-getaran frekuensi. Sekarang saya masih terus sama orang tua. Waktu orang tua sekarang kayaknya misalnya kayak ada satu yang mengingat dia, anakku itu baru itu. Telepati itu kuat. Kalian kesini punya telepati orang tua. Kalian juga punya telepati sama orang tua. Makanya nggak bisa. Tele itu jauh ya, pati itu kuat. Jauh tapi kuat sekali. Mau di mana terus berada. Jadi kita, komunitas kita sama-sama empati dan simpati ya. Teman kita ini sebelah mereka ini gimana dan gimana. Ya kan? Tadi kau dengar sedikit nggak? Ibumu, kau bayangkan ibumu yang meninggal. Nah, kita nyanyikan, bisa nggak kita nyanyikan bersama itu? Coba ya nyanyi ya. Itu aja iramanya, pelan-pelan aja. Kita kalau kita bisa bernyanyi. Nanti ya, kita tinggal 4 kali 6 kali lagi kita berjumpa. Ada 2 kali kita nyanyi di ibadah kita nyanyi nomor 700. Sudah berapa itu? Tuhan umat padan 700 satu atau cuma itu seperti saya share itu. Latihan dulu kita ya. Itu di ibadah minggu tanggal 26 Natal kedua kita akan SID. Terus nanti setelah ibadah nyanyi lagi lagunya ini penting. Judulnya apa tadi dek? Seorang Doa seorang ayah. anak. Doa seorang anak ya. Share dulu link itu ke teman-teman untuk belajar nyanyi. Belajar nyanyi, mereka mendampingi hanya pendirian di depan dia. Kira dulu kita ini. Udah sampai di sini dulu. Kita belajar after ini dulu, ya. Belajar Desember ini dan ini bulannya pergumulan 2 bulan Desember. Nanti kan. Tiap hari lihat khotbah. Nah, gitu. Oke. Pertanyaan nanti ujiannya tanggal 29 tertulis 10 atau 15 lah. Biasanya itu 40 30-an. Tes saya studi kasusnya 10 atau 15. Nggak ada gunanya jadi belajar di sini kan. Nggak ada gunanya kalau kalian nggak meresap asupan firman Tuhan. Tadi siapa bangun tidur pertama tadi di rumah? Nah bagus. Jujur dulu. Kau? 3 orang. Kau tadi siapa bangun tadi di rumah? Pertama kali bangun di rumah siapa? Bukan kau? Kau? Semalam dengan juga. Semalam baru tadi enggak kan? Sama kau? Nah, Bagus kau? pertama habis tidur lagi apa? Wah,
tidur tahun pertama, nanti tidur lagi. Nah, enak kali tidur dulu ya, kan? Enggak, bapak, adik. Nah, coba pertama kali bangun deh. Itu perang pertama lah, tes challenge mental kebiasaan itu kedua. Kalau betul-betul 3 hari ke bangun pertama, udah keren lah kan. Nah, keren. Tapi jangan bangun. Hentikan handphone, jangan buka handphone dulu. Tes. Saya pernah. Saya pegang 1 jam. Bangun tidur. Hanya jalan gitu, bersih, berdoa. Siapa sini bangun tidur bisa 1 jam dia tidak pegang handphone? Ada? Nggak ada kan? Langsung pegang handphone kan? Habis berdoa gitu. Kalau buka handphone, buka dulu yang pertama lagu rohani. Orang jago dikenal pintar-pintar. Nah, super firman itu, aktor itu, itulah menjadi sumber segala hal. Sukses, tahan banting, semangat. Ya. Oke, nanti kita belajar aktor dari baca ini, kita siap baca ini. Yang belum kemarin. Hah? Udah? Mana ya? Mau lewat mana? Baru 2 loh produksi konten kita yang berhasil. Cuma Sena sekali waktu itu baru kiranya. Ini bisa nggak kalian? Hanya sama-sama kita bergotong royong untuk membaca. Oke? Cepat kita tutup, kita akhiri. Terima kasih ya. Kita langsung baca aktor ini untuk dicerita. Nanti ujian tanggal 29 dan apa nggak datang hadir semua. Jadi tanggal berikutnya tuntas 1 bulan ini aktor ini nanti pribadi. Kalau bisa di ruang hasilnya aja panas sekali sana. Kita bikin latarnya nanti kita berkecilnya dalam Tuhan Yesus. Kita bersihnya aja. Ini videonya kan, ini. Saya baca kemarin apa ya? Oi, kamu kan yang jauh kata. Saya pendeta. Tapi ibunya nanti kita bahas aja lah, November aja kita. Tidak harus menjelang apa kan sibuk dan Natal ya. Kalau mau orang tua nanti hari Sabtu yang libur kan, katanya. Seperti ini contohnya kita belajar satu ujian, habis ujian deh. Tapi yang itu 2 kali balik ya. Desember saya ke Bogor itu 20 di sini. Nanti kita pikirkan ya, ibunya juga dilaksanakan. Bayar satu daripada 50.000. Kita semua bendahara. Ada yang bawa mutiara, habis. Lancar-lancar ya gini ya. Kita buat dulu tanggal 22 kita Tapi Unggun 29 ujian tanggal 6 Desember di sekolah ujian belum? Libur berarti 6 Desember kita libur, 22 kita api unggun, 29 November kita ujian di sana. Ujian tertulis. 29 kan belum ujian di sekolah kan? Nah, 22 kita api unggun, November. Kan tanggal 1 deh. Dan akhiri semalam hidup ini
Dengan apa? Sekarang harus jadi satu. Coba di tiap-tiap akhir bulan kita nyanyi rohani di rumah. Bersyukur di awal bulan ini tanggal 1 November nyanyi ya. Coba kalian sering di pas somal ya. Pas somal kamu mah coba baca dulu Ibrani 10 ayat berapa? Baca dulu. Ibrani 10 ayat berapa? Pas somal kamu mah diri bukan juga berapa? Bahasa Indonesia baca dulu. Dua ya. Sudah? Ibrani 10 itu berapa? Dua ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini apa nih? Ya, pekerjaan ini pekerjaan baik. Pekerjaan juga harus mencangkul. Pekerjaan juga harus apa ya? Fisik. Pekerjaan itu juga bernyanyi. Pekerjaan baik. Udah, catat tanggal 22. Tuliskan dulu di grup. Tuliskan jadwal kegiatan, jadwal giat. Saya aja ya. Sebelum tanggal 2 uangnya sudah dikirim. Jadwal ya. Tanggal 15. Ya, selesai. Sudah diikut itu. Dan uang. Sama siapa dikasih uang ini? Terus ini bendahara. Siapa? Ini langsung nih hubungan pendeta pengajar dengan murid, dia murid saya. Nah, hanya punya bendaharanya siapa aja? Bendaharanya siapa ya? Pilihlah selamat dia, ayo mau kita kak boleh gitu. Saya bendaharanya. Ketuanya kemarin siapa? Kita pilih pertama itu.
Siapa lu ketuanya? Dia dipilih sekali ketua sekaligus hanya terakhir ulang nonton ulang. Siapa? Meti waktu itu ya, terpilih. Hah? Pernah terpilih ketua. Ya kan siapa? Enggak. Pernah loh. Siapa terpilih kemarin? Seksi korannya ini. Siapa? Itu si Buru nih Pak Prayur. Seksi korannya. Siapa ketuanya deh? Ya Matthew, you know, itu ketua kan? Berapa umurmu? 16. Hah? 16. Ah, ini berapa umurmu? 7 ping. Brand. Berapa umurmu? 15. 15. Ya, tahun ini udah 15. Iya. Matthew kok? 16. Sampai 17. Ini. Kelas 3. Siapa kamu? Komando. Komando. Wah, apalah ketua. Ya, siapa yang dulu ketua? Hah? Rumahmu jauh dari gereja? Hah? Oke. Ketua seksi Korania. Siapa bendaharanya? 3 aja lah pokoknya. Ketua, bendahara, seksi Korania. Ayo siapa bendaharanya yang dekat sini, rumah ini dari gereja? Siapa yang dekat? Siapa? Ya Rahel aja ya, pokoknya dekat dari gereja cepat. Oh kamu bendara juga? Ya di gereja walaupun Rahel megang uang keras yang pegang uang gereja yang pegang sekali. Rumahmu dekat dari sini? Dekat lagi Pak. Oh juga, yang dekat sini mana? Sipre. Siapa? Sipre. Si Bren. Udah si Bren aja. Ya, Bren bendara juga. Woi, kau bendara ya? Bisa kau kan? Kau bisa main komputer, main laptop apa? Bisa. Bisa dibantu. Nah sekarang serahkan uang 40.000 ke beliau. Kalau bawa ada satu depan bawahnya. Lengkap nama-namanya. Apa yang kita bahas. Dan cepatlah supaya kita konsen ke nakal aja. Kalau selesai 10 nakal. Dan gampang lolos juga. Udah ya? Kita doa kita. Coba. Nyanyi kita. Gede. Hah? Kok begitu ah? Nah, caranya lah. Mungkin pendek. Ingat deh, nanti itu wawancara saya tanya gini deh. Saya tanya kamu dulu. Dari satu lagu dari banyak buku ini paling mana yang paling kau sukai dan yang enggak? Itu pertanyaan yang pasti. Ya, kalau dari 870 buku ini hanya satu aja. Kau coba menyanyikan sendiri kau. Depan orang tua. Gini-gini orang tua menanti. Aduh anakku di sana, aduh nggak dibilang aduh. Yesus wah mantap. Atau lagu Asih Maroha. Nanti tanya, kenapa kau suka lagu itu? Ya asal aja Bapak. Oh sayang sekali kok asal aja. Adalah kisahmu. Nah, lagu saya nomor 227 karena kisah saya tabrakan, saya selamat. Jadi ingat saya lagu itu kisah saya. Terserah mau penyanyian AKBP juga boleh,
Tapi buku ini ya. Nanti saya tanya lagi ayat yang kamu suka, yang ayat emas dalam dirimu yang menjadi histori dalam dirimu. Sebutkan. Kalau nggak bisa sebutkan nilainya 50. Kalau bisa disebutkan yang sempurna 100. Nah mungkin juga sebutkan nyanyikan, kalau bisa menyanyikan satu ayat bagus. 10 kalau macet-macet 50 nilainya. Itu wawancara ya, wawancara itu harus. Itu kan AKBP. Wah lagu-lagu rohani apa? Bapak yang terkenal tahu kuliah lagu ini. Lagu rohani itu BNPB nggak tahu dan satu aja tuh kelewatan yang kayak gada itu. Kalau kalian punya histori dengan kisah dengan lagu itu, pasti kalian ingat sampai alam bawah sadar. Tapi kalau hanya memenuhi pendeta ada pertanyaan nanti dan jawab selesai jawab, nggak ada kisahnya, ya nggak apa-apa juga, benar juga gitu Pak. Oke, gimana terakhir? Dari nomor 127. Dinati uri mandalanku lam koko 3, 4 lam koko lam koko dan jauhilah segala penyakit ya Tuhan dan mara bahaya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mau pulang ya Tuhan ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan sampai kami pulang dengan rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah selalu rahmat dan berkah dari-Mu ya Tuhan, dan ampunilah juga dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita di sini aja, di sana gereja kayak panas. Tapi nggak apa lah, Bapak gereja aja ya. Kita baca aku tulis dulu. Kita buat 5, kemarin yang 1 kita lagi. Atau siapa sih yang mau lakukan dirinya pribadi sendiri? Komando belum ada ya? Oh ya, sama-sama. Hanya satu lagi, 1 orang, 4 orang, sampai 5 orang. Atau ajak temanmu, atau dia baca di grup itu. Ya? Hanya baca satu lagi nggak bisa? Bisa kan? Waktu kita, ayat firman Tuhan untuk rohani kita. Shalom, Horas. Salam sejahtera buat saudara-saudari semuanya. Ayat firman Tuhan untuk rohani kita. Hari ini tertulis di kitab Mazmur 28 ayat 7. Demikian bunyinya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ini merupakan bagian kisah hidup Daud dalam menjalani kehidupannya. Daud hatinya percaya dan berpaut kepada Tuhan. Dia sejak kecil sudah dekat dan melekat dengan Tuhan. Dia merasa sukacita penuh bersama Tuhan. Apapun dinamika dan gelombang hidup yang dialaminya, Daud tetap bersama Tuhan.
pahit, manis, getar-getir antara hidup dan mati. Daud mengalami Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan yang kuat. Hatinya kuat dan berbunga-bunga karena pertolongan Tuhan. Sebab itu ia bersukacita, bersyukur dan bernyanyi memuji Tuhan, Sang Penolong hidup. Silakan baca Mazmur 28 ayat 1-10. Melalui ayat firman Tuhan ini mengajak kita semuanya agar mengalami Tuhan akan kekuatan dan pertolongannya dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Tuhan beserta kita orang-orang percaya karena kasih-Nya, maka kita pun bersama Tuhan. Amin. Shalom, terima kasih. Salam dari kami pelajar CD HKBP Tanjung Batu. Atas bimbingan dari Ama Pendeta Liga Simbolon, setia sampai selamanya. Shalom, Horas. Shalom, Horas. Ayat firman Tuhan untuk rohani kita. Ulang, Bang. Ayat firman Tuhan untuk rohani kita. Shalom, Horas. Salam sejahtera buat saudara-saudari semuanya. Ayat firman Tuhan untuk rohani kita hari ini tertulis di kitab Efesus 1 ayat 4. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memilih orang percaya dalam Kristus sejak sebelum penciptaan dunia dengan tujuan agar mereka menjadi milik-Nya yang khusus, hidup kudus dan tak bercacat di matanya. Terkait pemilihan sebelum dunia diciptakan itu artinya Allah memilih umatnya berdasarkan kehendak-Nya sendiri, bukan karena perbuatan mereka. Terkait tujuan pemilihan itu artinya tujuannya adalah agar orang yang percaya menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya, yang berarti hidup terpisah untuk Allah. Terkait melalui Kristus itu artinya pemilihan ini terjadi di dalam Kristus yang menjadikan keselamatan dan kehidupan ini melalui karyanya. Amin. Shalom, terima kasih. Salam dari kami pelajar CD HKBP Tanjung Batu, Kundur, Kepulauan Riau, atas bimbingan Amang Pendeta Lingga Simbolon, STH, setia sampai selamanya. Amin. Shalom, Horas. Makasih ya, bisa kita pulang.